Oke, selamat sore. Selamat datang kembali tim kreditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sudah lama tidak bersua, kita kembali lagi di vlog ya. Jadi kali ini kita bahas tentang motor listrik. Jadi ini motor listrik udah gue beli sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Dan sebelum Sanone Motovlog beli, kita udah beli yang sama ini, Uwinfly T3. Dikit review ya, tapi mau jelasin aja tentang untung rugi atau good thing and bad thing dari motor listrik ya. Jadi dari hal baik buat motor listrik yang setelah 2 bulan ini macet lagi. Oke, nggak apa-apa lah, kita santai ya. Jadi yang pertama dari motor listrik ini adalah harganya ya. Harga baru kemarin 11,5 atau mungkin sekarang sudah turun lagi jadi 10 juta ya untuk Uwinfly T3 yang modelnya mirip-mirip banget tumpak blok Vespa ya. Jadi memang cukup viral kemarin motornya. Itu pertama harga. Kalau dibandingin dengan motor bensin yang sekarang barunya gila-gilaan kali ya, 17 atau sekitar 18 juta itu untuk motor baru. Nah, kemudian yang keduanya bisa isi bensin ya istilahnya lebih murah. Jadi udah 2 bulan ini bayar listrik ya masih nggak jauh lah, 750.000 per bulan. Ya itu masih segitu-gitu aja, tapi nggak terlalu ngaruh. Bayangin untuk sorry ya, untuk murahnya itu nih motor tiap hari dipakai buat ke sekolah bocah nih. Bayangin sebelumnya kita keluar duit buat motor buat ke sekolah itu sekitar 40.000 ya. Untuk apa? Untuk Gojek ya kan, Gojek atau Grab lah ya. Nah sekarang hitung-hitungannya seharinya cuman 1.000, jadi 2 kali sehari ini ngecas 2.000. Bayangin ya, dari 40.000 jadi cuman 1.000 untuk boncengan tuh atau 2 orang anak. Jadi bisa dihitung lah berapa itu hematnya untuk motor ini. Dan rasanya ya sama lah kayak begini. Kemudian keuntungan ketiganya, ini nggak bisa kenceng ya. Kok keuntungan nggak bisa kenceng? Kenapa nggak bisa kenceng? Buat sekolah ya, top speed itu motor-motor tua itu bisa sampai ya masih lah 80 lah bocah-bocah ya. Tapi ini top speednya cuma sekitar 52. Kalau gue ya untuk speed 3 cuma 52. Jadi keuntungannya itu nggak bisa buat ngebut-ngebutan motornya. Nah itu bunyinya itu aja. Jadi mau digaspol kayak gimana dia udah segini-segini aja dia, nggak bisa kenceng banget. Sedangkan kalau motor tua pun itu motor tahun 2005 lah, tahun 2010 itu masih bisa lah nyampe 80 km per jam. Seperti itu. Jadi udah 3 tadi ya. Yang pertama dari harga barunya yang murah, kemudian kedua dia nggak isi bensin yang sekarang mahal ya, kemudian dibandingin sama Gojek perharinya. Dan ketiga itu nggak bisa ngebut, jadi cocok buat bocah yang sekolah nih, bocah-bocah tanggung kayak begini kan, biar cewek cowok ya kan, tetap aja dia kalau mau ngebut aja sekarang ya. Kemudian kekurangannya ya, kekurangannya kita sambung ya. Tadi seperti dilihat remnya bunyi, kemudian rasanya juga seperti mainan ini untuk decknya ya, karena isi semua baterai ini di bawah. Kemudian juga apalagi ya kalau kekurangannya ya, oh iya jarak tempuh yang jelas ya. Untuk motor listrik ini jarak tempuhnya nggak sampai 40 km ya untuk sekali cas penuh.
ya. Jadi paling sekitar 38 lah, kemarin sempat kita coba sampai mau habis banget baterainya. Nah itu jarak tempuhnya sangat ya 40. Jadi tapi buat sekolah sih cukup, bisa 2 hari atau 3 hari itu sekali ngecas ya, karena sekolahnya cuma sekitar 10 kilo. Nah itu yang kekurangan nomor satu adalah jarak tempuh. Kedua, build quality-nya ya, namanya motor dari China ya. Untuk build quality kemarin sennya redup banget, jadi kita ganti LED untuk sen. Kemudian ini untuk bukaan kunci bagasi, kunci jok ya, itu kemarin macet dan sekarang lepas ya, susah dan udah nganga begitu. Apalagi ya, oh iya, nah ini gasnya ya, gasnya ini spontan uhui gitu. Gasnya ini kalau dipencet rem ketika nanjak itu dia nggak bakal bisa jalan gitu, karena udah ada pemutus arus. Jadi nah ini seperti tanjakan sedikit ini, dia kalau misalnya stop di tengah terus ngegasnya lagi harus harus lepas rem, itu bisa lompat, makanya kita harus pembiasaan. Jadi ini nah ini nanjak sih nggak ada masalah sih. Nah ini kan harus, ini dia nggak bakal bisa ngegas dia, jadi gasnya putus arusnya. Jadi harus pinter-pinter untuk ngatur gas. Apa lagi ya, ya kekurangannya itu sih paling jelasnya sih dari ini kita balap top speed balap hit. Kagak bisa, biasa ngebut tuh. Top speed cuma 55 guys, top speednya cuma 55. Nah, jadi ya kudu sabar, tapi asik sih ini. Jadi sebelum beli Tesla kita beli Tesla lah ini, ya kan? Ininya Tesla. Tapi buat jalanan kemarin udah beberapa kali lihat di Buaran, jalan gede, kemudian di jalan baru udah pada pakai juga ini UINFly T3. Ya, jadi ya akhirnya bisa ngerasain lah untuk sensasi motor listrik ya, pembiasaan dari motor listrik ini bagaimana. Kemudian udah kira-kira udah paham lah plus minusnya dari motor listrik ini. Yang jelas untuk yang pertama itu penghematan dari ini ya, dari ongkos sekolah, jadi bisa buat jajan anaknya gitu guys ya. Jadi kalau lo juga udah punya motor listrik ya, kasih tahu untung ruginya atau plus minusnya lah. Yang udah punya motor listrik bagaimana. Jadi di Eropa nggak cuma ada motor listrik tapi juga ada sepeda listrik juga dari UINFly juga. Itu dua-duanya kadang-kadang kepake buat adiknya sekolah, ini buat kakaknya sekolah. Itu ya guys, terima kasih sudah menonton, selamat sore.